Sahabat santri milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Irham Syah. Dalam kali ini kita akan menjelaskan sedikit penjelasan daripada matan Al-Jurumiyah, yakni karangan daripada Imam As-Sanhaji yang berbasis dalam ilmu nahwu. Baik, sebelum membaca kitab Jurumiyah ini, karena kita permulaan, marilah kita kirimkan Al-Fatihah kepada Al-Imam As-Sanhaji supaya nanti ilmu yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi semua pendengar kawan-kawan santri yang dimanapun antum berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan mulai daripada bab yang pertama, yakni adalah bab kalam. Jadi supaya tidak terlalu tegang, mungkin kita bahasnya secara santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-kalamu, kalam, wal lafdu, dianya kalam, itu lafaz. Lafdu itu satu lafaz. Al-murakkabu, lagi yang tersusun. Al-mufidu, lagi yang memberi faedah. Bil wad'i, dengan cara diniatkan atau dengan cara dikasar. Jadi sahabat santri milenial dimanapun antum berada, kalam ini adalah sebuah susunan lafaz. Lafaz tersebut adalah mempunyai definisi sautul mustamilu ala ba'dil hurufin hijaiyati awaluha alifu wa akhiruha ya. Semua suara yang mencakupi di atas sebagian huruf hijaiyah, yang pertamanya alif dan yang akhirnya ya. Jadi suara di sini menurut ulama nahwu yaitu suara yang diucapkan oleh mulut seorang insan. Maka dikeluarkan suara-suara seperti suara gendang, karena yang pada umumnya suara gendang tak mencakupi daripada huruf hijaiyah. Mana contohnya? Lafaz yang termasuk dalam syarat kalam sini adalah lafaz Zaidun. Zaidun mencakupi di atas sebagian huruf hijaiyah. Apa dia? Za, ya, dan da. Maka sudah konkret Zaidun itu bagian daripada lafaz yang dibutuhkan untuk syarat kalam. Yang kedua adalah murakkab. Murakkab adalah tersusun di antara dua kalimat ataupun bisa lebih. Contohnya mana? Contohnya seperti Zaidun qaimun. Si Zaid yang berdiri. Ada lafaz Zaidun dan qaimun, terdiri daripada dua isim ataupun dua kata benda. Zaidun isim, qaimun juga isim. Maka yang kedua ini merupakan syarat daripada kalam, karena dia murakkab daripada dua isim ataupun tersusun daripada dua isim ataupun tersusun daripada isim dan fi'il. Misalnya qoma Zaidun, telah berdirilah si Zaid. Qoma itu fi'il madhi, Zaidun itu ke isimnya, ataupun dalam posisi i'rabnya dia ke fa'ilnya. Nah,
Ini juga termasuk daripada susunan kalam seperti itu. Yang berikutnya adalah mufid. Setelah kalam itu mempunyai lafaz, artinya suara yang mencakupi di atas sebagian huruf jaiyah, juga tersusun antara isim, dua isim kah ataupun dua fi'il kah. Yang berikutnya harus memberi faedah saat diucapkan oleh sang mutakallim, orang yang berbicara, kepada lawannya. Zaidun qa'imun, maka perkataan Zaidun qa'imun tadi ataupun qama Zaidun itu harus memiliki faedah. Faedahnya gimana? Dikala orang yang mendengar itu mendengar perkataan langsung daripada mutakallim, pembicara tadi, ia langsung paham. Untuk kita kabarkan pada orang, si Zaid telah berdiri, Zaidun qa'imun, maka tidak terpikir lagi di benaknya untuk memikir gimana si Zaid berdiri. Biasanya sih orang berdiri dengan kaki di bawah, kepala di atas. Nah, mungkin kepala di bawah, kaki di atas, seperti itu. Nah, semuanya yang tadi, lafaz, murakab, mufid, itu syarat yang keempatnya harus beserta dengan diniyat. Jadi untuk membuat kalam saja dalam bahasa Arab harus pakai niat. Jadi semua sesuatu itu emang dasarnya pakai niat. Kalau enggak, itu tidak ternilai pada suatu pekerjaan ataupun suatu hal seperti itu. Yang beda-beda seperti itulah. Dia wad'ain kasar. Waktu ada kalimat Zaidun qa'imun, sudah dia memberi faedah, artinya si lawan bicaranya itu tidak ada pertanyaan di benaknya ataupun tidak muskil lagi, tidak memikir gimana cara si berdiri. Nah, dia itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun dengan diniatkan waktu mengatakannya. Jikalau orang tadi ada lafaz, ada murakab, ada mufidnya, tetapi orang itu tidak lakukan dengan sengaja. Contohnya orang itu sudah tidur, mimpi, baru dikatakan Zaidun qa'imun, cuma waktu gawan. Maka kalimat tersebut yang dikatakan oleh orang itu waktu tidur, walaupun ada lafaz tersusun dan dia memberi faedah, maka jikalau tidak dilakukan dalam keadaan sadar dengan diniatkan, maka itu bukanlah kalam. Jadi yang pertama dia ada lafaz, yang kedua ada murakab, yang ketiga ada mufid, yang keempat dengan cara wada' ataupun dikasar, diniatkan. Kita sudah melakukan ataupun menjelaskan pembagian daripada syarat-syarat kalam. Dia lafaz, murakab, mufid, dan disengaja. Sekalian kita jelaskan pada segmen kali ini pembagian daripada kalam. Kalau tadi syaratnya, ini pembagian daripada jenis kalam tersebut. Dia kalam ada isim, ada fi'il, ada huruf, dan ada mendatangkan makna. Huruf tadi mendatangkan makna. Yang pertama kita bahas isim tadi. Ismun di dalam bahasa Arab itu berarti sebuah nama. Sebuah nama tadi di dalam ilmu nahwu bisa jadi kata benda, kata sifat, ataupun kata ganti. Seperti kalau bahasa Inggris to be, kalau bahasa Arab dia sering dibilangnya dhamir, seperti to be juga. Jadi isim ini dia kalimat yang tidak mengandung zaman, baik dia zaman madi, mudhari, ataupun zaman hal, mustaqbal ataupun zaman hal, seperti itu. Jadi dia kosong daripada zaman tadi, daripada pembagian waktu, dan dia hanya terkhusus kepada makna dirinya sendiri, baik kalimat itu menunjuki kata benda, sifat, ataupun yang lainnya. Nah, itu isim. Yang kedua adalah fi'il. Fi'il dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan perbuatan. Fi'lun, perbuatan. Maka ini kalimat fi'il ini dia mencakupi daripada 3 zaman ataupun 3 masa. Dikarenakan perbuatan haruslah mengandung dengan zaman ataupun dengan waktu. Misalnya kerjakan hari ini, besok ataupun sekarang,
dia beda-beda. Jikalau perbuatan itu dilakukan pada zaman yang telah lalu, namanya fi'il madhi yang telah lalu. Kalau zaman itu dilakukan sekarang, namanya fi'il mudhari', karena fi'il mudhari' mengandung zaman hal. Jikalau perbuatan itu dilakukan yang akan datang, sesuatu yang akan datang, namanya zaman mustaqbal, tergantung juga dalam fi'il mudhari'. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti insyaallah kedepannya di babul af'al kita akan korek lebih dalam begitu tentang pembagian fi'il ini. Dan ketiga, huruf yang mendatangkan makna. Huruf di sini bukanlah huruf hijaiyah seperti biasa, di bata, sajim, ha, bukan. Akan tetapi huruf yang mendatangkan makna. Jadi huruf itu harus ada maknanya. Gimana maksudnya? Huruf tadi, misalnya kita katakan bi adalah huruf jar yang membuat barisnya itu katakanlah kasrah. Bi tadi baru bisa ada makna dengan itu jikalau ada kalimat depannya. Misalnya bi Zaidin adalah kalimat isim. Bi tadi baru boleh kita katakan dengan si Z itu jikalau ada lafaz Z-nya. Jadi datang bagi makna ini harus ada kalimat lain yang bergandengan dengan huruf tadi untuk menyebabkan huruf tadi ada makna. Jadi semua orang, semua benda itu harus ada maknanya. Dan semua benda daripada nahu ini kita belajar harus memiliki pasangan. Jadi huruf saja punya pasangan, nanti insya Allah kita akan punya pasangan insya Allah. Jadi huruf tadi baru ada makna jikalau ada yang melengkapi. Jadi hakikat daripada semua hal ini harus ada yang saling melengkapi. Dia bukan mengubah tapi melengkapi satu sama lain. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada segmen kali ini. Kedepannya mungkin kita akan memasuki kepada pembagian tanda-tanda daripada isim, fi'il dan huruf tadi. Untuk kali ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan jawab. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.